adalah nama kelompok kami dan juga beserta perannya. Permisi, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salfisum Haji. Hari ini saya bertugas untuk melatih Ibu ya. Sebelumnya saya akan mengidentifikasi data diri Ibu terlebih dahulu. Boleh saya lihat namanya? Oke, boleh sebutkan nama tanggal lahirnya dengan lengkap. Baik, sudah pas ya Bu, sudah benar ya Bu. Baiklah, bagaimana kondisi Ibu sekarang? Apakah sudah ada perkembangan? Syukur ya Bu, sudah ada perkembangan. Baik Bu, kedatangan saya ke sini adalah untuk mengkaji status kesehatan umum Ibu. Lalu saya akan melakukan wawancara medis untuk mengetahui dan mendalami permasalahan Ibu. Waktunya sekitar 10 menit, waktunya sekitar 10 menit, lokasinya di tempat ini saja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, karena Ibu bersedia, saya akan mulainya ya Bu. Sebelumnya saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu ya. Bisa lihat ukur suhunya. Baik, saya akan bacakan hasil pemeriksaannya Bu. Untuk tekanan darahnya 110/70, untuk nadi 130 kali per menit, untuk suhu 38 derajat Celcius, untuk pernapasan atau respirasi 28 kali per menit. Artinya, nadi, suhu, dan respirasi Ibu belum masuk rentang normal ya Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata Ibu ya. Oke, boleh saya lihat mata Ibu? Oke, konjungtivanya anemis ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan dengarkan bunyi paru-paru Ibu ya, menggunakan stetoskop. Baik, hasilnya terdengar bunyi rongki ya Bu. Baik, Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Beberapa hasil yang tidak normal akan saya bawa ke ruangan keperawatan untuk kami tentukan tindakan keperawatan yang tepat bagi Ibu ya. Berikutnya saya akan masuk ke bagian wawancara medisnya ya Bu. Sudah berapa lama Ibu mengalami sesak nafas? Sejak 2 hari yang lalu, Suster. Lalu apakah Ibu pernah mengalami sesak nafas sebelumnya, Bu? Belum pernah sih, Suster. Oke, baik. Bisakah Ibu membayangkan mengapa Ibu mengalami sesak nafas? Saya mengalami batuk berdahak, namun dahaknya tidak bisa sepenuhnya keluar. Sepertinya dahak itu yang membuat nafas saya terasa sesak. Oke, baik Bu. Nanti pada sesi akhir wawancara, saya akan mengajarkan Ibu teknik batuk efektif agar dahaknya bisa keluar semua ya Bu. Terima kasih, Suster. Iya Ibu, sama-sama. Baik, apakah Ibu merasakan mual atau mengalami muntah? Saya tidak muntah, Suster, tapi saya merasakan mual. Lalu Bu, sejak Ibu mengalami sesak nafas, apakah Ibu merasakan perubahan pada diri Ibu? Jika iya, Ibu boleh menceritakannya, Bu. Sejak kemunculan sesak napas 2 hari yang lalu, berat badan saya secara bersamaan ikut menurun, Suster. Dan saya hanya bisa menghabiskan 1/4 dari porsi makan saya. Apakah Ibu mengingat berat badan Ibu sebelum masuk rumah sakit, Bu? Seingat saya saat itu, berat badan saya sekitar 45 kg. Apakah Ibu mengalami diare? Tidak ada, Bruder.
Bagaimana ketika ibu membuang air kecil, apakah ada gangguan atau normal saja, Bu? Dan bisakah ibu sebutkan urinnya berwarna apa, Bu? Buang air kecil saya normal, dan warna urin saya juga kuning jernih. Apakah ibu mampu berjalan sendiri ke kamar mandi untuk buang air kecil, Ibu? Tidak mampu, suster. Jika saya berjalan, napas saya akan semakin sesak. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti saya akan berikan pispot supaya ibu dapat buang air kecil kembali di tempat tidur ya, Bu ya. Selain itu, saya dan juga keluarga ibu akan membantu ibu untuk mandi dan juga berpakaian. Terima kasih, suster. Apakah ibu perlu bantuan juga untuk makan? Sepertinya tidak perlu, suster. Untuk makan saya masih bisa sendiri. Bagaimana dengan siklus haid ibu? Apakah ada permasalahan? Tidak ada, suster. Hari ini juga bukan siklus menstruasi saya. Oke, nanti kalau ibu perlu bantuan, ibu bisa meminta bantuan kepada saya dan juga kepada keluarga ya, Bu. Baik, suster. Baik, Bu. Apakah tadi malam tidurnya bisa nyenyak atau ada gangguan tidur? Iya, Bruder, karena kalau saya tidur ataupun terlentang, sesak napas saya akan kambuh. Ya, baik kalau begitu nanti saat mau tidur lagi, Ibu bisa tidur di posisi setengah duduk, atau jika masih kurang nyaman, Ibu bisa tetap tidur dalam posisi duduk dengan punggung dialasi bantal. Nanti saya akan membantu Ibu untuk mengalasi punggung Ibu dengan bantal. Baik, terima kasih, Bruder. Jika kita tarik kembali permasalahan ke awal, apakah Ibu bisa membayangkan apa gaya hidup atau kebiasaan yang menjadikan Ibu sesak napas? Menurut saya, penyebab saya menjadi sesak napas begini adalah karena saya seorang perokok pasif, Bruder. Jadi papa saya itu sering merokok di rumah walaupun kami sedang berkumpul bersama. Tapi sebenarnya saya sudah terbiasa dengan asap rokok papa saya. Tapi 2 hari yang lalu ketika saya terhirup asap rokok papa saya, tiba-tiba saya menjadi sesak napas. Baik kalau begitu, ayahnya bisa diperingatkan untuk tidak merokok di dalam ruangan lagi, atau tidak merokok lagi dekat Ibu. Baik, Bruder. Selain itu, apakah ada kebiasaan pribadi lain yang menjadikan sesak napas ini bisa timbul? Mungkin pemicu lainnya adalah karena saya jarang membersihkan dan merapikan kamar saya. Padahal saya sering berada di kamar. Ya, tidak apa-apa, Bu. Jadi nanti setelah pulang dari rumah sakit, Ibu bisa merapikan dan membersihkan kamar tidur lagi, karena kebersihan kamar tidur adalah kenyamanan Ibu. Baik, terima kasih, Bruder. Ya, sama-sama. Baik Bu, berikutnya selama proses pemulihan, Ibu sebaiknya istirahat yang cukup dan jangan banyak pikiran ya Bu, supaya Ibu tidak stres. Iya, suster, saya tidak stres. Saya juga menganggap dirawat di rumah sakit ini adalah istirahat sejenak bagi saya. Kalau begitu, silakan manfaatkan waktu istirahat ini dengan baik ya Bu. Baik, Sus, saya tidak akan stres ataupun merasa kesepian karena saya ditemani oleh ibu saya di sini. Baiklah Bu, kalau begitu istirahatlah sebaik mungkin di sini. Saya sangat senang mendengar ibu tampak yakin akan kesembuhan. Iya, Bruder, saya yakin saya akan sembuh karena saya juga percaya pada Tuhan bahwa Ia akan menyembuhkan saya. Dan kalaupun saya merasa sedih, saya akan berdoa dan membaca Alkitab. Saya akan selalu mendoakan ibu juga agar diberikan kesembuhan. Baik, Bruder, terima kasih. Demikianlah video bola pengkajian Gordon yang kami sajikan. Dari video ini, kita bisa memahami bahwa komunikasi yang jelas dan spesifik dapat membantu perawat mengumpulkan data permasalahan yang dihadapi klien. Akhir kata,
Kami minta maaf bila terdapat kesalahan dalam video kami. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan penampilan kami. Sampai jumpa.